guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi malam ada pertandingan Serie A, Salernitana menjamu Atalanta. Salernitana yang sudah dipastikan degradasi akhirnya kalah kembali melawan Atalanta. Dengan kemenangan ini Atalanta menyalip Roma dan sekarang Atalanta ada di peringkat 5 dan menyisakan 1 pertandingan. Dan juga tadi juara bertahan musim lalu Napoli ditahan imbang oleh Udinese 1-1 dan sudah dipastikan Napoli tidak akan lolos ke Liga Champions musim depan. Jadi yang menarik adalah bagaimana perebutan Liga Champions sangat ketat karena hanya sisa 3 pertandingan lagi. Roma bersaing dengan Atalanta dan kita lihat siapa yang akan lolos ke Liga Champions antara Roma dan Atalanta, sahabat Bob. Dan selamat buat Bastoni kemarin, itu adalah penampilan yang ke-200 bersama Inter. Luar biasa, pemain muda si Leserman ini fantastik. Dan selamat juga buat si Simone Inzaghi yang menerima Bulgarelli Award. Ya, ini salah satu penghargaan buat pelatih terbaik. Ini memang layak sekali dia menerima pelatih terbaik. Dan kita akan melihat siapa yang akan menjadi pelatih terbaik di musim ini. Nanti di akhir musim akan ada pengumumannya siapa. Kalau gue sih yakin Inzaghi yang akan menjadi pelatih terbaik. Apa yang Inzaghi bilang di sela-sela menerima penghargaan? Dia bilang kejuaraan ini adalah salah satu kegembiraan. Saya memiliki pemain yang sangat suka dengan sepak bola. Klub sudah bergerak dan memastikan bahwa segala sesuatunya dapat berkembang. Walaupun keterbatasan dana, keterbatasan finansial, tetapi Inter masih bisa mensupport Inzaghi dengan segala cara. Itulah gunanya Opa Marotta, Ausilio Bacin yang membantu bagaimana memenuhi permintaan Inzaghi untuk para pemain-pemain yang diinginkan. Strategi untuk musim ini, pernyataan Simone Inzaghi memperkuat konsep yang telah diungkapkan bahwa dia butuh tambahan pemain. Karena musim depan akan ada Piala Dunia antar klub, Liga Champion. Jadi ya, menurut gua ya wajar dan layak Inzaghi meminta para pemain. Gimana sahabat Bob? Kira-kira pemain apa yang dibutuhkan oleh Inzaghi? Ternyata Inzaghi lebih fokus untuk mendatangkan penyerang. Siapa penyerang yang diinginkan Inzaghi adalah Gudmundsson, sahabat Bob. Kita tunggu aja bagaimana pergerakan Inter untuk mendapatkan Gudmundsson. Apalagi sudah ada janji dari Gudmundsson menunggu tawaran dari Inter. Apalagi Taremi akan segera datang, Zelensky akan segera datang. Kita tunggu siapa berikutnya yang akan masuk ke Inter. Inzaghi luar biasa, apa yang dia capai selama 3 musim di Inter nih perfecto. Nah, yang bombastis adalah bagaimana Pratesi diminati oleh Atletico Madrid, sahabat Bob. Atletico Madrid yang menyingkirkan Inter di musim ini di Liga Champions ini sangat menginginkan Pratesi. Akankah Pratesi berangkat dari Inter? Kemarin dia belum mendapatkan tempat reguler di Inter karena adanya si GPS man Mkhitaryan yang belum bisa dia geser. Tapi kecintaan dia ke Inter walaupun baru 1 musim, kita sudah melihat bagaimana gairahnya terhadap Inter, gairahnya terhadap sepak bola. Dan kalau gua pribadi, gua nggak pengen Pratesi pergi. Karena ini adalah pemain masa depan Inter ke depan. Tapi kita tidak tahu, sahabat Bob, apakah Inter akan melepas, apalagi Inter membeli kurang lebih sekitar 35 juta dari yang namanya Sassuolo. Akankah Inter melepas Pratesi sekitar 50-60 juta? Kita tidak tahu, sahabat Bob. Kita hanya berharap, kalau gua nggak tahu, gimana sahabat Bob lihatnya? Rela nggak Pratesi pergi? Kalau gua nggak rela. Karena ini pemain muda dan potensinya sangat bagus. Hanya masalah waktu jam terbang aja yang di Inter yang kurang. Kalau dia diberi waktu untuk jam terbang yang lebih tinggi, gua yakin ini akan menjadi momok ya. Kebayang Pratesi, Barella, Hakan,
ini akan mendominasi. Walaupun Mkhitaryan sekarang tua-tua keladi, tua-tua makin menjadi. Jadi ini kita melihat seperti pemain berusia 20 tahun, padahal usianya masih 25 tahun. Jadi kita lihatlah, yang jelas kalau Pratesi dijual, ya siapa yang sahabat Bob inginkan? Kalau gua ya, kalau manajemen jual ya kita ingin Rabiot. Rabiot ini pemain yang akan habis kontrak dan memang Inter akan berhadapan dengan ibunya nanti. Karena ibunya sebagai agentnya, ini akan rumit dan juga gajinya kurang lebih sekitar 9-10 juta di saat ini di Juventus. Kecuali mungkin dia mau mengurangi gajinya, tapi kebayang nggak kalau Rabiot masuk ke Inter? Kekuatan dominasi lini tengah Inter itu mungkin bisa terkuat di dunia nih. Kalau menurut gua ya, bukan lebay ya sahabat Bob. Nggak tahu deh sahabat Bob lihat. Karena gua dari dulu memang suka dengan Rabiot. Waktu dia di PSG, terus ternyata Inter tidak bisa mendatangkannya dia. Ternyata Juventus yang mendapatkan. Tapi kalau Rabiot bisa datang ke Inter, ini gila men, akan menjadi kekuatan yang luar biasa buat Inter musim depan. Tapi ya kalau gua pribadi ya tetap pengen Pratesi tetap bertahan, sahabat Bob. Ini salah satu legenda Juventus dan kiper yang hebat ya di Juventus, baik di timnas Italia, yaitu Gianluigi Buffon. Jan Somers penjaga gawang terbaik di Serie A. Buffon tentu tahu satu atau dua hal tentang menjadi kiper luar biasa di Serie A. Dia mewakili Italia, dia mewakili Juventus. Jadi, siapa kiper terbaik di Serie A yang tertinggi saat ini? Buffon menjawab, melihat kebobolan gol, Anda pasti akan menjawab Somers. Tapi bagi banyak orang dia datang sebagai kejutan. Dia mantan kapten Juventus. Tetapi bagi saya, dia hanya mengkonfirmasi apa yang sudah saya ketahui. Saya selalu merasa bahwa dia adalah kiper yang sangat andal, kata Buffon. Jadi memang Somers ini memang kejutan buat kita ya, menggantikan Onana yang begitu spektakuler di musim lalu, tapi digantikan oleh Somers. Somers membuktikan diri bahwa dia memang layak membela Inter. Dan kita akan melihat bagaimana Onana tadi pagi dibobol 4-0 oleh Crystal Palace. Jadi ya kita nggak tahu ya kenapa Onana bisa drop, kenapa kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita fokus dengan pemain Inter saat sekarang adalah Somers, si ngopi man. Ya, ternyata Hermoso ini adalah back-nya Atletico Madrid yang tidak akan memperpanjang kontrak dan dia kemarin kontraknya akan habis di bulan Juni. Inter juga tertarik untuk mendatangkan Hermoso, tetapi Aston Villa yang akan mendatangkan Hermoso. Karena Hermoso ini posisinya sama dengan Bastoni. Nggak mungkin dia datang ke Inter dengan posisi yang sama dan kemungkinan dia bisa menjadi cadangan, itu pasti nggak mungkin. Yang kedua, Aston Villa walaupun tim papan tengah, pasti akan memberikan gaji lebih tinggi daripada Inter. Karena klub-klub Inggris kita tahu duitnya banyak dan mereka jor-joran juga untuk menggaji pemain. Jadi ya udahlah, Hermoso kita lupakan dan kita hanya fokus kepada Jaka Bijol ya. Ternyata Inter sangat serius untuk mendatangkan Jaka Bijol. Tadi gue lihat cuplikan Jaka Bijol mengawal Osimhen. Ternyata Osimhen lolos dari kawalan dia dan akhirnya mencetak gol ke gawang Udinese. Tapi Udinese tidak menyerah. Akhirnya mereka menyamakan kedudukan oleh si sukses. Nggak salah namanya sukses, sahabat Bob. Dia sukses membobol gawang Napoli dan memberikan poin buat Udinese 1 poin. Jadi Jaka Bijol memang akan benar-benar serius Inter mendatangkan kalau memang benar-benar Buongiorno tidak dapat didatangkan ke Inter. Karena sekarang tahu sendiri Torino meminta 45 juta. Kalau Jaka Bijol ini kemungkinan harga di bawah 20 juta. Inter lagi mengumpulkan uang untuk mendatangkan si juniornya Handanovic, si Jaka Bijol. Sahabat Bob, ini salah satu orang yang paling bergairah di Inter. Itu adalah Benjamin Pavard alias Benji. Kita tahu bagaimana dia berjuang untuk datang ke Inter, bagaimana penolakan-penolakan dari Bayern Munchen dan Tuchel, tapi dia tetap ngotot ke Inter dan dia membuktikan diri. Akhirnya di Inter satu musim dia sudah mendatangkan 2 trofi. Dan trofi-trofi berikut dia menginginkan apa yang dibilang oleh Pavard.
berjanji bahwa mereka tidak akan mabuk atau putus asa setelah meraih gelar musim ini. Tidak ada yang namanya mengendorkan gaspol, kata Pavard. Sekarang mereka semua menunggu kami, kata si Pavard. Karena kami memenangkan Scudetto dan ini tidak akan pernah mudah untuk memastikan status Anda sebagai juara. Tetapi kami adalah pesepak bola hebat, kata si Benji. Kami memiliki mentalitas ingin terus maju dan memenangkan pertandingan berikutnya. Ini yang seperti yang dibilang Di Marco juga kemarin bahwa kita sama-sama mendayung ke arah yang sama. Seperti itu juga yang dibilang oleh Pavard. Semoga di musim depan Inter bisa mempertahankan gelar Serie A dan memenangkan Liga Champions juga Piala Dunia antar klub. Itu harapan kita. Nah, ternyata Inter dapat memanfaatkan Dumfries, Carboni, dan Arnautovic untuk dijual. Memang Dumfries belum ada titik temu sampai hari ini dan memang ada minat dari MU. Cuman gua nggak tahu apakah MU bisa mempertahankan Ten Hag karena tadi pagi habis dibantai 4-0, kita nggak tahu. Dan kalau misalnya Ten Hag keluar dari MU, siapa yang akan meminati Dumfries lagi? Apakah Chelsea, apakah Hotspur, atau Bayern Munchen? Kita akan lihat. Yang jelas memang belum ada kesepakatan antara Inter dengan Dumfries. Yang jelas Inter tidak akan melepas Dumfries free transfer di musim depan seperti Skriniar yang terjadi ke PSG. Dan dengan dana 25-30 juta, Inter akan melepas. Carboni juga kemarin Januari akan berangkat ke Fiorentina. Inter menahan. Kemungkinan Carboni juga harga 30 juta. Terus Arnautovic 5 juta. Dari 3 pemain ini Inter bisa mengumpulkan uang 60-70 juta untuk memodali mendatangkan Gudmundsson, mendatangkan Bento, dan juga mendatangkan Bunguerno atau si Jaka Bijol, sahabat Bob. Nah, Inter Milan juga tertarik kepada gelandang tengah ya. Ini pemain Las Palmas ya, La Palmas ya. Dan dia memang namanya Alberto Moneiro. Dan ini klasualnya sekitar 60 juta, tetapi La Palmas akan melepas kurang lebih sekitar 30 juta. Ini juga pemain bagus sebenarnya, tapi menurut gua ya, kalau Inter sebenarnya tidak perlu mencari gelandang-gelandang kayak gini, apalagi ngeluarin duit 30 juta. Zelensky datang, apalagi kalau Rabiot datang secara free transfer. Jadi sebenarnya menurut gua tidak begitu penting lah untuk mendatangkan si Moneiro ini. Tapi si Liverpool juga tertarik, Inter juga tertarik, tapi kita akan melihatlah siapa sebenarnya yang akan didatangkan Inter. Nah, ini si Sacchi yang biasa cerewet terhadap Inter, terhadap Inzaghi, ini mantan pelatih Milan, ya dia sangat banyak cingkune lah kalau menurut gua. Terkadang saya kasar kepada Inzaghi, tapi saya berusaha mendorong dia ke arah yang benar. Kita tahu bagaimana kritik-kritik Sacchi ini musim ini begitu deras terhadap Inzaghi. Inzaghi diam dan hanya membuktikan di lapangan dan terus meraup poin dan akhirnya meraih gelar Serie A di musim ini. Apa yang dibilang Sacchi? Saya selalu berusaha mendorong ke arah yang benar. Dan saya sangat senang melihat dia di jalur yang dia tempuh. Dia menjadi ahli strategi. Musim ini Inter pantas memenangkan gelar Serie A atau bintang kedua. Anda tidak akan mencapai sukses dalam sepak bola jika Anda menjadi pintar. Sepak bola adalah olahraga kolektif. Anda harus bermain dengan 11 pemain. Akhirnya dia mengakui bahwa Inzaghi adalah ahli strategi dan bermain sebagai tim. Itu sedikit dari Sacchi ya. Silakan komentari juga lah tentang pemain-pemain Milan. Jangan hanya pemain dan pelatih Inter Milan saja. Terus ini Dalmat ya, mantan pemain Inter. Inter sangat luar biasa, 100% luar biasa mencapai Scudetto. Dan saya tidak menyangka ternyata gapnya terlalu tinggi, kata si Dalmat. Dan dia juga bilang bahwa Rabiot dan Zirkzee akan menjadi pilihan yang tepat untuk Inter kalau Inter bisa mendatangkan, kata si Dalmat ya. Kalau Rabiot sih masih bisa mungkin ya, ini pekerjaan Opa dan Ausilio karena ya tinggal masalah negosiasi gaji. Tapi kalau Zirkzee kita udah tahu kemarin bahwa tidak mungkin Inter akan
berinvestasi dengan 70 juta untuk pemain yang belum bisa membuktikan diri di klub-klub hebat. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Gue berharap segera Gudmundsson merapat. Zanetti, Lautaro Martinez bagus di Milan. Lukaku pilihan tak terduga. Tentang Zhang dan Inzaghi. Ada momen-momen sulit yang hasil yang tidak kunjung tiba. Fakta bahwa kami mencapai final Liga Champions, pencapaian yang luar biasa, kemudian kami menang saat pertandingan berlangsung dan kami mulai memiliki kepercayaan diri. Jadi memang aura positif, gairah sepak bola, gairah kemenangan, ya kekalahan dari Manchester City di final Liga Champions membuat Inter semakin kuat dan belajar dari pengalaman. Apa yang berubah dari Inzaghi? Dia membawa ide, tim bermain bagus dan bersenang-senang. Pelatih membawa ketenangan dan ketenangan. Kesadaran menjadi tim yang terkuat, bekerja keras di pinggir lapangan, dia peduli. Para pemain mengikuti dalam segala hal, dalam lapangan telah terlihat apa yang dibuktikan Inzaghi. Bagaimana Zanetti melihat Hakan? Peran baru ini memberikan kepercayaan diri yang besar buat Hakan. Dia merasa seperti seorang protagonis yang hebat. Dan dia sangat penting di lini tengah, tetap dalam menyerang dan bertahan. Lukaku, tidak ada yang membantah kemampuan Lukaku. Dia melakukan dengan baik untuk kami, pilihannya untuk tidak kembali tidak terduga. Kami mungkin akan membuat pilihan berbeda, namun pada akhirnya ini menjadi tantangan buat kami, dan tapi kami bisa mencari solusinya. Jadi ya siapapun pemain yang akhirnya tidak jadi ke Inter atau apa, pasti yang namanya manajemen punya solusi. Itulah yang dibilang oleh Zanetti. Itulah tantangan dalam sepak bola, manajerial, permainan, semuanya kata Zanetti. Bagaimana dengan Pratesi dan Aslani? Semua orang ingin unjuk gigi, menunjukkan penampilan mereka, kemampuan mereka, tapi kami yakin akan hal ini. Sekarang kami harus terus meningkatkan diri. Kondisi ada grup penting dalam level teknis dan kemanusiaan. Bagaimana dengan pasar? Kami pasti akan tetap mencari pemain yang dibutuhkan oleh Inzaghi dan kita akan melihat siapa yang akan didatangkan Inter. Kita lihat nanti seperti apa. Ini juga mantan direktur olahraga Lazio, Iglitare. Ya, ini dia sangat senang, betapa senangnya saya mendengar dari kata-kata Inzaghi. Sangat senang. Sangat merupakan kebanggaan bagi kami karena dia perjalanan juga merupakan hasil apa yang dipelajari di Roma. Kami semua senang dan gembira atas Scudetto yang didatangkan Inzaghi untuk Inter. Scudetto pantas didapat. Ya tentu saja mereka adalah tim terbaik di kejuaraan. Mereka mendominasi dari awal sampai akhir. Bagaimana perkembangan Inzaghi akhir-akhir ini? Final yang kalah dalam pengudusan dan kesadaran telah mencapai level penting, kata dia. Bagaimana Anda melihat Immobile bersama Inzaghi di Inter? Kualitas tidak diragukan lagi, dia bisa bermain di mana saja. Dia pemain penting bagi Lazio dan saya pikir akan sulit membawa Immobile ke Inter, kata Iglitare. Tapi ya kita lihatlah siapa yang nanti akan didatangkan Inter. Yang jelas sudah ada rumor-rumornya, hanya meninggal tunggu siapa yang akan datang. Nah, nasib si Sensi di akhir musim, ternyata klub MLS dari Amerika juga berminat, tapi si Sensi belum memutuskan karena Leicester City juga tidak akan melanjutkan untuk merekrut dia. Tapi kita lihatlah, yang jelas Sensi tidak akan perpanjang kontrak, Klaassen juga, Cuadrado, ya banyak pemain-pemain yang tidak akan diperpanjang kontrak oleh Inter. Nah, inilah saatnya Inter untuk mendatangkan pemain-pemain pelapis kedua yang bisa membantu Inzaghi untuk memenangkan banyak trofi di musim depan, sahabat Bob. Jadi silakan komen, sahabat Bob, bagaimana? Oh ya, sekali lagi, terima kasih buat sahabat-sahabat Bob yang sudah memesan jersey bintang kedua Inter, ya. Yang benar-benar bisa membantu sahabat Bob mendapatkan jersey bintang kedua dengan bahan yang bagus, dengan kualitas yang bagus, tetapi harganya masuk akal, sahabat Bob. Jadi kalau masih ada yang mau, silakan join di grup WA Bung Bob. Dilihat di kolom description ya. Jadi sahabat Bob, kita tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Frosinone di minggu ini. Yang jelas Inter akan coba mengumpulkan maksimal 9 poin lagi, menutup musim ini dengan perfect.
Tuh, setuju gak sahabat Bob? Tetap membumi, rendah hati, berjuang bersama, menderita bersama. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci, tadiamo.